Kisah seorang mahasiswa yang menjabat sebagai ketua organisasi mengalami kewalahan hebat akibat beban akademik dan konflik dengan pasangannya. Ia merasa terjebak dan tuntutan untuk menjadi sosok sempurna di mata semua orang, sehingga merasa bersalah jika menunjukkan kelemahan atau gagal memenuhi ekspektasi orang lain. Silakan, Mbak. Ya, Kak. Silakan duduk, Mbak. Ya, makasih. Nyaman duduk di situ atau mau minum dulu? Sebentar, Kak. Ini bisa langsung aja nggak? Soalnya saya abis ini ada rapat ini. Iya, nggak apa, Mbak. Santai aja. Kelihatannya jadwalnya padat sekali ya, Mbak? Iya, akhir-akhir ini jadwal aku banyak banget nih, Kak. Ya nggak apa. Kita jadiin pertemuan ini buat Mbak rehat sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya itu sebenarnya stres, Kak. Akhir-akhir ini banyak banget tugas kuliahnya. Deadline-nya juga mepet-mepet. Mana saya juga ikut organisasi banyak. Dan di situ juga saya punya tanggung jawab. Banyak proker-proker juga. Belum lagi pacar saya. Jadi saya bingung banget ini. Nge-handle-nya satu-satu gimana. Mana kalau misalnya pacar saya marah atau apa, langsung bad mood ke saya. Padahal saya kan juga masih banyak kerjaan lain, masalah lain dari organisasi, dari kuliah saya. Kayak gitu. Makanya saya capek banget sumpah. Stres lama-lama ini. Oke, ada 3 beban berat ya. Dari ketiga itu, mana yang bikin kamu jadi sulit tidur? Pacar saya, Kak. Kalau untuk tugas, kuliah, sama organisasi, saya masih bisa menghandle. Tapi kalau pacar saya udah marah, saya pusing menghadapinya kayak gimana. Apalagi kalau misalnya di organisasi atau di tugas kuliah, saya ada kendala. Belum lagi nanti harus tahu gimana moodnya pacar saya. Setiap malam juga harus selip kolan. Kalau nggak selip kolan, dia marah. Waktu tidur saya jadi terganggu banget. Saya jadi capek banget akhir-akhir ini. Kayak gitu. Jadi kamu ngerasa bersalah karena kamu gak bisa bagi waktu, atau kamu ngerasa bersalah gara-gara kamu gak bisa memenuhi ekspektasi dia? Aku merasa bersalah karena dulu pas aku mau join organisasi, aku bilang sama dia kalau organisasi itu nomor 2, dia masih jadi prioritas aku. Tapi buktinya sekarang tugas-tugas kuliah makin banyak, organisasi juga prokernya makin banyak, dia sering aku lupain kayak gitu. Jadi aku ngerasa bersalahnya karena itu juga sih, kayak gitu. Saya paham apa yang kamu rasakan. Kamu juga tadi kesini buru-buru ingin pergi rapat juga. Bagaimana jika kamu tidak bisa datang rapat karena kamu kelelahan? Wah, kalau itu nggak bisa, Kak. Soalnya saya nggak mau membebani anggota-anggota saya. Terus saya juga nggak mau kalau misalnya dicap jadi pemimpin yang nggak bertanggung jawab sama anggota-anggota saya. Kayak gitu. Jadi, kamu merasa harus jadi superhero di semua tempat?
jadi mahasiswa teladan, ketua yang hebat, dan juga jadi pacar yang selalu ada. Apa rasanya kamu harus selalu terlihat sempurna di depan semua orang? Capek banget, Kak. Saya kalau nggak bisa, saya bisa semuanya nggak ke-handle kalau saya lemah. Terima kasih udah jujur sama perasaanmu. Jadi kuat, emang melelahkan kok. Kita tidak bisa langsung menghilangkan semua tugasmu dalam semalam. Dari ketiga hal tadi, kita bisa milih salah satu. Mana yang mau kita perbaiki, yang bisa membuat nafasmu lebih lega. Mungkin saya harus belajar bilang tidak di organisasi. Karena banyak kerjaan anggota saya yang harusnya itu buat mereka, bukan malah saya kerjakan. Seperti itu. Bagus, belajar delegasi. Lalu, soal pacar bagaimana? Saya mau ajak dia duduk bareng, biar nggak lewat chat aja. Saya juga di organisasi itu berkembang dan itu juga buat masa depan kita. Jadi aku mau kalau pacar aku itu support aku, jangan buat aku tertekan. Hari ini kita sudah bicara tentang gimana bebanmu yang luar biasa dan gimana kamu ngerasa harus selalu jadi sempurna. Rencanamu adalah ingin memulai mendelegasikan tugas organisasi dan mau mulai bicara jujur ke pacar. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Aku seneng, Kak. Aku jadi tenang. Ternyata mengakui capek itu nggak dosa ya. Iya dong, nggak apa-apa kok mengakui kalau kamu capek. Karena kita ini manusia, bukan robot. Sebelumnya aku makasih banyak ya, Kak. Udah dengerin cerita aku kali ini dengan ya, tadi aku juga minta maaf ya kalau misalnya di awal aku banyak diemnya atau banyak apanya. Nggak apa-apa, aku paham kok apa yang kamu rasakan. Makasih ya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kita bakal bahas gimana perkembangan obrolanmu dengan pacarmu. Oke, makasih Kak. Iya, hati di jalan ya. Oke, aku mau pamit dulu. Makasih ya Kak. Iya. Teori ini mendefinisikan burnout sebagai krisis validasi eksistensial. Mahasiswa tersebut terjebak dalam superhero kompleks, di mana ia mengidentikan harga diri dengan kemampuan menyelesaikan semua beban sendirian. Kondisi ini didorong oleh distorsi kognitif bahwa menunjukkan keterbatasan adalah bentuk kegagalan moral. Sehingga ia terus memaksakan diri tampil sempurna demi memenuhi ekspektasi lingkungan meski secara mental telah hancur.